Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu alladzi qala fi hadits syarif an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبشر وأحسن للفرج فإن لم يستطيع فعليه بالصيام فإنه له وجه. Akhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ajaran untuk melakukan pernikahan. Karena nikah ini adalah sunnah Nabi, an-nikahu sunnati. Sunnah Rasulullah diantaranya adalah menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak pernah nikah, maka tidak sempurna jadi umat Kanjeng Nabi. Ini bukan sindiran dan juga bukan senggolan, ya. Ini hanya melanjutkan saja. Hari tafsirannya mangga masing-masing, ya. Dan juga tidak berarti yang sering kawin cerai berarti melampaui sunnah Nabi. Yang istrinya banyak kawinnya sering karena mengikuti sunnah Nabi kan harus banyak lah. Ada satu untuk selamanya, insya Allah. Jadi jangan sampai mentang-mentang sunnah Nabi sering gitu melaksanakan sunnah. Nah, itu mah di luar tanggung jawab sopir, ya. Penumpang itu yang punya tanggung jawab masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu ilustrasi, ya, bahwa apa sebenarnya motivasi di dalam pernikahan itu. Biasanya ada 4. Tungkahul mar'atu li arba'ati khisalin. Biasanya wanita dinikahi ataupun pria yang menikahi itu ada 4 perkara, ada 4 alasan, ya. Ringkas saja, ya. Yaitu lijamaliha, kemudian walimaliha, walinasabiha, walidiniha, fa'alaika bidatiddin. Jadi biasanya motivasi untuk menikahi seseorang atau menikah, ya, atau menikahkan diri, bukannya menikahkannya, menikahkan diri juga, gitu. Itu ada 4. Yang pertama adalah lijamaliha, karena tampilan casingnya yang aduhai, gitu. Karena kecantikannya, karena keelokan parasnya, karena camingnya, karena impresinya yang menarik. Apa boleh? Boleh. Itu motivasi. Tapi Ananda Farid dia mungkin ketika jatuh hati juga pertama kali mesti karena pandangan mata, ya, bukan karena pandangan hati. Hati itu kan nggak ada yang tahu. Dalam pepatah dikatakan itu kan, usulul habbi nafratun, fabtisamatun fakalamun, famu'idun fadiqa, fahalu majar, famu'idun fadiqa, fahalu majar. Ini terutama bagi yang bujangan atau mengaku bujangan, ya. Nah, jadi asalnya jatuh cinta itu adalah karena nadratun, dari tatap muka, dari suara wajah, dari tegur sapa, ya. Dari tukar pandang, ya. Dari tatap netra, itu yang pertama. Nah, kalau nggak punya netra, ya diraba-raba, ya. Dari suara barangkali, ya. Nadratun, jadi dari tatap muka dulu. Fabtisamatun, nah kemudian dari tatap muka, dari tatap netra, dari saran pandang, ya. Kemudian
turunlah senyum manis di bibir ya, dan merah mereka seperti merah delima ya, seperti delima yang sudah matang. Pas di sana tuh ya, kalau nggak ada senyum jangan diterusin katanya. Kalau ada senyum berarti ada sen ya, ada sen. Pas di sana tuh, nah biasanya setelah senyuman ada itu timbul yaitu tutur kata yang indah, untaian kata yang menarik ya. Kemudian disitulah dia pandai-pandai berpantun, ya, gitu ya. Nah, biasanya bahasanya itu enak, indah, ya, dan mendayu-dayu, gitu kan. Bahasanya diperhalus dan sebagainya. Maka saling ditegur sama. Ning, balik ke mana? Bumi di mana? RT sabaraha, RW sabaraha, ya. Ayeuna RW-nya saha, Pak Adi. Nah, itu biasanya ada fakalamun, ya. Nomor HP, nah ya nomor HP, nomor WA gitu ya. Sudah agak canggih gitu ya. Nah kemudian setelah itu ada fakalamun, biasanya ada famauidun gitu ya, janji. SMS ini malam ayeuna terus aya mengampelan tak acannya, tapi pagi dia dikira aya mengegalaan gitu ya. Jadi famauidun janji biasanya. Setelah famauidun dilanjutkan dengan faliqaun. Bertemulah dua pandang, bersatulah dua hati, berpadulah dua jiwa ya, untuk mencapai satu cita, cinta dan cita-cita. Wah, itu mah sudah tingkat tinggi itu. Dan kemudian bersama-sama untuk melaporkan ke Pak Pengulu untuk mendapatkan NA dan sebagainya. Nah ini arantetan ya. Ini hanya sekedar penyegaran kembali. Barangkali sudah pada lupa gitu ya. Gimana riwayatnya dulu kok bisa bersanding dengan mantan pacar ya. Nah, itu realitas saja. Jadi memang kemungkinan karena cantiknya, nggak apa-apa. Cuman Mbak Farid ya, biaya kecantikan itu mahal. Ya kalau masa punya cinta alami sih nggak ada berapa. Tapi seorang itu siap soal 50 kanggo mempertahankan kecantikan itu kan alami bisa gitu. Makanya tapi kalau sudah terlanjur cantik ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kurang begitu cantik juga alhamdulillah. Sebab apa? Biayanya nggak begitu banyak kan. Gitu ya. Nah kemudian apa? Kemungkinan adalah karena walimaliha. Kemungkinan karena hartanya. Karena itu banyak apakah fasilitas ataupun prospek dan sebagainya. Atau walinas saja. Mungkin karena keturunannya. Ingin cari yang darahnya biru katanya ya. Mungkin. Dan yang terakhir, tapi itu yang paling utama ada walidiniha. Karena agamanya. Kecantikan bisa luntur ya. Kemudian harta bisa hancur ya. Nasab juga bisa terkubur ya. Yang abadi adalah kelestarian dan keabadian agama. Itu maksud pertama dan utama di dalam pernikahan. Soal bahwa yang lain ikuti, itu alhamdulillah. Tapi jangan lupa bahwa niat utama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan diselewengkan ibadah masih sering daripada bahagianya makna. Jangan. Nah, yang akan kita tekankan ya di dalam nanti pernikahan hari, punten ya, sekarang ini biasanya calon pengantin itu bingung. Fitting baju yang model apa? Gitu kan? Tabel menunya seperti apa? Kemudian pakaian pengantinnya yang harga berapa? Itu mah kan melah. Kita urusan kasus uang terus dari. Tapi yang penting bagi calon pengantin pria ataupun wanita adalah kesiapan dan persiapannya lahir ataupun batin untuk membangun sebuah rumah tangga surgawi. Untuk mengayuh roda-roda kehidupan, untuk mengarungi samudera luas menuju pantai kebahagiaan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Istiadat, jadi persiapan dan kesiapan. Nah, persiapan itu ada yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal. Vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan horizontal itu juga ada dua, kepada kedua orang tua dan juga kepada mertua, kepada istri, kepada anak-anak nanti. Semuanya harus disiapkan. Jadi nikah itu bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi nikah itu adalah untuk banyak orang. Hari kawin mas sorangan, hari nyebar kita sedaya anaknya.
Biar anak kawin ini kan naon, belajarlah bahasa Jawa. Nah, jadi ada sesuatu yang harus kita pegang betul-betul, meskipun ada nanti ya sudah menjadi kepala keluarga. Inilah bagi laki-laki terutama ada kewajiban yang double. Ketika dia menikah punya kewajiban ke bawah yaitu istri dan anak, tapi kewajiban ke atas kepada orang tua yang tetap harus menanggung menjadi penanggung jawab apalagi kalau kedua orang tua sudah sepuh. Jadi tidak lepas. Nah kalau istri begitu diserahkan mobil tuh nikah, masih hafal alhamdulillah ya, masih bisa diangguni. Terus berarti itu sudah menyerahkan diri ya, orang tua sudah menyerahkan. Zawwajtuka wa ankahtuka, gitu kan? Bla 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 bla. Kemudian bimahrin kita halan begitu disalamin serah terima, udah itu anak sudah diserahkan itu bongkokan. Tidak ada yang tertinggal. Sehingga ketika ada dua kebajikan yang diperintahkan oleh orang tua sendiri, si istri, ataupun oleh orang tua yang laki-laki, dan itu yang harus dikerjakan oleh suami, maka orang tua tidak boleh di nomor dua. Bagaimana? Kan di nomor tiga kan, harus diseimbangkan bagaimana pintar-pintarnya. Jadi pernikahan ini juga menambah hak sekaligus menambah kewajiban. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, ini yang harus disebutkan. Wa qadara rabbuka, Allah Tuhanmu memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah, berbakti, beribadah kepada selain Allah. Wabil walidaini ihsana, direndahkan kita posisi orang tua. Dan saupami ayeuna teh nya nyuhun ka Gusti, kemudian yang kedua juga harus mendapatkan ridha orang tua. Ridha Allah fi ridal walidain wa sunnatullah fi suhbihima. Jadi kumaha karidhaan orang tua itu juga menjadi sababiah dikabulkan oleh Allah dan ridha Allah. Benduna orang tua menjadi sababiah Allah juga marah terhadap putra yang tidak berbakti. Jadi masih tetap ada kaitan. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada. Mantan mertua juga tidak ada. Kalau mantan istri mah ayah. Kayak kesempatan adanya. Karena apa? Karena di situ ada misalkan ghalidha, ada satu perikatan yang sangat kuat sehingga jangan dipermainkan itu dan tidak boleh melepaskan ya posisi keberadaan sebagai anak sampai apapun anak tetap anak. Tidak ada yang memisahkan mantan anak, tidak bisa. Mantan ayah tidak bisa, mantan ibu tidak bisa. Ya memang ada yang sok tertukan. Saya ini saudara sekandung, tapi beda ayah dan beda ibu, ditambah lain sekandung, beda kandung ditambah. Nah, jadi kepada orang tua wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus ihsan, berbuat baik. Apalagi kalau imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma, kalau apalagi yang sudah sepuh nih, biasanya sudah melampaui pensiun gitu. Baik salah satu atau keduanya, fala taqul lahumā uffin. Jangan berkata yang menyakitkan. Apalagi berbuat. Ya, wala tanharhumā, dan juga jangan kita itu menghardik. Wa qul lahumā, dan juga berkatalah kepada keduanya itu qaulan karīmah. Perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang terhormat, perkataan-perkataan yang menghargai dan sebagainya. Di dalam Al-Quran ada 10 cara bertutur kata. Tapi karena saya nanya di demikian, kita waktu minggu pagi insyaallah. Bagaimana berkata kepada orang tua, berkata kepada sesama, berkata kepada pimpinan, berkata kepada bawahan dan sebagainya. Ada 10 gaya di dalam bertutur kata, masya Allah. Kunci itu komunikasi pada orang tua wabil khusus. Dan jangan membuat sakit orang tua, insya Allah. Karena Pak sababiyah kelahiran kita tidak lain adalah dari orang tua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah.
Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami untuk bisa bersyukur kepada Engkau atas segala nikmat-Mu dan juga kepada orang tua. Dan berikanlah anugerahkan kepada kami agar kami bisa melakukan pekerjaan yang soleh, yang baik. Nah, jadi tidak boleh lepas kepada orang tua. Jangan dilupakan bagaimanapun ya. Dan juga jangan dibebani nanti. Kalau sudah punya anak, kan walah, kumaha aki kemani. Eta pas berat-berat ngasuh di alih diberikan kaina dinikahkan boga putra serahkan deh eta ka aki jeung nini ieu pangyucikeun acukna ieu pangyebokeun eta pantatna ieu pangyuapkeun sadayana dan sebagainya. Kasihan ya. Jadi harus sikap siap terhadap segala tanggung jawab yang dipikulkan sebagai suami ataupun ayah dari anak-anak. Nah, yang terakhir, satu ayat yang sangat menyentak kepada para suami ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah. Jadi bahwasanya ar-rijal suami dalam hal ini diterapkan di dalam satu primary ya, institution ini ada pranata pertama di dalam struktur sosial yang ada itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Bahwasanya pria laki-laki suami pamenggeut eta sebagai penanggung jawab, sebagai pelindung, kemudian sebagai pendidik, kemudian sebagai pemimpin, jangan sekali-kali jadi pecundang atau sebagai penyandung apalagi akhirnya. Oleh karena qawwamun 'alan nisa bima faddalallah. Apa yang Allah berikan keutamaan bagi pria. Ba'dahum 'ala ba'din. Dan juga dilebihkan oleh Allah laki-laki itu dari wanita. Apa aja yang lebih? Mangga diperiksa masing-masing. Kita yakin bahwa laki-laki ada kelebihan sehingga diberikan tanggung jawab. Dan juga wabima anfaqu adalah karena juga laki-laki itu berkewajiban untuk membayarkan SPP ya, sandang pangan jeung papan. Nah ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Wabima anfaqu min amwalikum dari harta, dari kekayaan, dari kelebihan dan sebagainya yang dijadikan sebagai modal dasar untuk bisa membimbing istri dan anak-anak. Tapi itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi wanita yang salihah itu adalah fasalihatu qanitatun yang taat dan patuh kepada suami selama suami itu menjalankan syariat Allah dan tidak bertentangan dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafizatun yang juga menjaga diri kehormatannya, menjaga diri kemuliaannya, menjaga diri harga dirinya. Nah itu juga harus dimiliki oleh suami ikut menjaganya. Dia hafizallah terhadap segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk menjaganya. Lainlah barangkali tidak terlalu banyak, sebab nanti kalau terlalu banyak disiwet kata pikir. Sedikit-sedikit tapi dilaksanakan mudah-mudahan. Ini sebagai satu modal dasar nawaitu jadi bisa dijadikan sebagai salah satu acuan bagaimana kita ketika melangkahkan kaki ketika meyanggungkan tangannya, ketika kita sudah membuka layar sehingga berkembang dan pantang untuk dilipat kembali sebelum pantai kebahagiaan dicapai. Nah itu yang bisa kami sampaikan ya. Dan terakhir, ini benar-benar terakhir insyaallah ya. Tiada lain adalah kita bersama-sama memberikan doa dan restu kepada Ananda Farid ya. Kemudian juga berdoa mudah-mudahan dua keluarga besar ya, dari keluarga Farid dan keluarga Vera ini benar-benar di bawah lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kerahmatan dan keberkahannya.
Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.